Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan tentang hukum internasional. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Ada Putri Fatia, Dwi Prasetyo, saya sendiri Intan Kurnia, Anissa Aprilia, Yunita Putri, Dita Angelina, Melati Nur, dan Syahrul Ristianto. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai menjelaskan tentang hukum internasional. Istilah atau terminologi hukum internasional yang digunakan di Indonesia merupakan padanan dari istilah bahasa asing. Di antaranya adalah international law yang berasal dari Inggris, droit international yang berasal dari Prancis, international recht yang berasal dari Belanda. Istilah hukum internasional lainnya ada juga seperti world law yang berarti hukum dunia, transnational law yang berarti hukum transnasional. Lalu ada the law of nation yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum bangsa-bangsa atau hukum antar bangsa. Lalu yang terakhir ada istilah interstate law yang diterjemahkan sebagai hukum antar negara. Istilah ini juga digunakan untuk merujuk hukum yang mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lainnya. Pada pembahasan tentang pengertian atau batasan hukum internasional, ada beberapa para sarjana atau ahli hukum yang menjelaskan sudut pandangnya. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan pengertian dari dua sarjana yang menurut kami paling cukup dapat dipercaya, yaitu ada Mukhtar Kusumadja. Pendapat dari Mukhtar Kusumadja yaitu hukum internasional merupakan seperangkat prinsip dan norma hukum yang melandasi hubungan antar subjek-subjek hukum internasional yang mengatur persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara. Maksudnya yang melintasi batas negara yaitu antara lain adalah negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Lalu selanjutnya pengertian dan batasan hukum internasional oleh Charles Cheney Hayde yang dikutip oleh Starke sebagai berikut. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai kumpulan-kumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus ditaati oleh negara-negara dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antar mereka satu dengan yang lainnya, serta juga mencangkup organisasi internasional yang meliputi hubungan antar organisasi internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga satu sama lain. Lalu ada mencangkup pula peraturan hukum. Maksudnya adalah peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subjek-subjek hukum bukan negara sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subjek hukum bukan negara tersebut bersangkut paut dengan masalah masyarakat internasional. Suatu konsep hukum internasional berlaku apabila telah diterima sebagai suatu ketentuan yang mengatur oleh masyarakat internasional itu sendiri. Selanjutnya, saya akan melanjutkan kepada teman saya. Asas-asas hukum internasional, adapun asas-asas ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah asas kelangsungan negara. Asas ini didasarkan pada negara untuk melindungi dan mengatur dalam kehidupan bernegara. Yang kedua adalah asas kehormatan negara. Asas ini didasarkan untuk warga negaranya, setiap warga negara mendapat perlakuan hukum dari negara dimanapun ia berada. Dan yang ketiga adalah asas non-interferensi, adalah prinsip yang mengemukakan bahwa suatu negara tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan atau permasalahan dalam negara dari negara lain. Fungsi dan prinsip-prinsip hukum. Satu, sebagai pelengkap dari hukum kebiasaan dan perjanjian internasional. Dua, sebagai alat penafsiran bagi perjanjian internasional dari hukum kebiasaan. Tiga, sebagai pembatasan
bagi perjanjian internasional dari hukum kebiasaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ruang lingkup hukum internasional. Dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan istilah hukum internasional adalah hukum internasional publik yang berbeda dengan hukum perdata internasional. Dalam hal ini terdapat sebuah perbedaan mendasar antara hukum publik internasional dengan hukum privat internasional. Daya ikat perjanjian internasional sendiri dibagi negara perjanjian internasional dapat dikatakan sebagai sumber hukum yang terpenting. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional mengandung dua aspek, yaitu aspek eksternal dan aspek internal. Aspek eksternalnya adalah keterikatan negara yang bersangkutan terhadap perjanjian dalam hubungan dengan negara lain yang juga sama-sama terikat pada perjanjian itu. Suatu negara yang menyatakan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional berarti negara itu menyatakan kesediaannya untuk menaati dan menghormati perjanjian internasional tersebut. Sedangkan aspek internalnya adalah berkenan dengan masalah di dalam negeri dari negara yang bersangkutan. Misalnya, organ manakah dari pemerintah negara itu yang berwenang menyatakan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional. Bagaimana mekanismenya sampai dengan dikeluarkannya persetujuan ataupun penolakan untuk terikat pada perjanjian, serta konsekuensi terhadap hukum nasional dari keterikatan negara itu pada suatu perjanjian internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sumber hukum internasional menurut para sarjana HI, yang pertama adalah kebiasaan internasional, yang kedua traktat-traktat internasional, yang ketiga keputusan-keputusan pengadilan atau pengadilan arbitrasi, yang keempat adalah karya-karya hukum, yang kelima keputusan-keputusan atau penetapan organ-organ lembaga internasional. Yang kedua adalah menurut pasal 8 ayat 1 status MI. Yang pertama ada traktat-traktat internasional, yang kedua kebiasaan internasional yang terbukti dari praktek yang telah diterima sebagai hukum, yang ketiga prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, yang keempat keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang terkemukakan dari berbagai negara sebagai bahan sumber tambahan untuk menetapkan aturan keadaan hukum. Macam-macam sumber hukum internasional. Yang pertama ada sumber hukum primer dan hukum internasional. Yang kedua sumber hukum subsidiar dan dalam hukum internasional. Saya lanjut ke teman saya. Hukum internasional apakah termasuk bagian dari hukum publik? Iya, hukum internasional termasuk bagian dari hukum publik karena untuk mendisiplinkan hubungan komunitas internasional. Meskipun dikatakan sebagai hukum publik, internasional sebagai melawan hukum privat swasta. Penunjukan hukum internasional adalah tepat sekarang. Secara historis dikembangkan sebagai hukum Eropa yang mengatur hukum negara berdaulat Eropa modern menjadi di seluruh dunia sampai abad 19. Subjek hukum internasional pada prinsipnya berupa nasional, tetapi dengan organisasi komunitas internasional, berbagai organisasi dan organisasi nasional juga diakui sebagai subjek, terutama setelah Perang Dunia Pertama. Dari hari ini, dalam kasus-kasus ini, tertentu individu diperoleh untuk menjadi subjek. Hukum internasional terdiri dari perjanjian sebagai manifestasi kesepakatan antara dokumen oleh negara dan hukum adat internasional. Hukum domestik, hukum internasional tidak memiliki kekuatan atau institusi terpadu yang memberi sanksi terhadap pemberlakuan, penegakan, atau pelanggaran, dan secara internasional bukan hukum, tetapi sejak abad 19, perjanjian multilateral sebagai hukum pengundang
telah meningkat dan gagasan menjadi perang atau ilegal. Melalui Perang Dunia ke-1 dan ke-2 telah menjadi umum dan diberi perkembangan uji coba internasional. Dapat dikatakan bahwa status sebagai hukum universitas kini telah ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum internasional. Pengungkapan sejarah sistem hukum internasional dimulai dari masa periode kuno, karena pada periode itu kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar masyarakat internasional berupa adat istiadat. Selanjutnya pada masa Romawi kuno, hukum yang mengatur hubungan antar kerajaan tidak mengalami perkembangan karena masyarakat bangsa-bangsa adalah satu imperium, yaitu Imperium Romawi. Sumbangan utama bangsa Romawi bagi perkembangan hukum pada umumnya dan sedikit sekali bagi perkembangan hukum internasional. Pada masa Romawi ini diadakan pembedaan antara ius naturale dan ius gentium. Sumbangan bangsa Romawi terhadap hukum pada umumnya yaitu dengan adanya De Corpus Juris Civilis pada masa Kaisar Justinianus. Konsep-konsep dan asas-asas hukum perdata yang kemudian diterima dalam hukum internasional seperti occupation, servitude, bona fides, casta cum servanda. Selanjutnya, pada masa kekuasaan Romawi, hukum internasional tidak mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan karena adanya Imperium Romawi Suci atau Holy Roman Empire yang tidak memungkinkan timbulnya suatu bangsa merdeka yang berdiri sendiri, serta adanya struktur masyarakat Eropa Barat yang bersifat feodal, yang melekat pada hierarki otoritas yang menghambat munculnya negara-negara merdeka. Oleh karenanya tidak diperlukan hukum yang mengatur hubungan antar bangsa-bangsa. Selanjutnya, pada masa abad pertengahan atau biasa disebut sebagai The Dark Age, masa kegelapan, hukum alam mengalami kemajuan kembali melalui transformasi di bawah gereja. Peran keagamaan mendominasi sektor-sektor sekuler. Sistem kemasyarakatan di Eropa pada waktu itu terdiri dari beberapa negara yang berdaulat, yang bersifat feodal dan tahta suci. Pada masa itu muncullah konsep perang adil sesuai dengan ajaran Kristen yang bertujuan untuk melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan ajaran gereja. Selanjutnya, pada akhir abad pertengahan ini, hukum internasional digunakan dalam isu-isu politik, pertahanan, dan militer. Hukum mengenai pengambil alihan wilayah berkaitan dengan eksplorasi Eropa terhadap benua Afrika dan Amerika. Pada abad ke-15 dan 16 telah terjadi penemuan dunia baru, masa pencerahan ilmu dan reformasi yang merupakan revolusi keagamaan yang telah memporak-porandakan belenggu kesatuan politik dan rohani di Eropa dan mengguncangkan fundament-fundament umat Kristen pada abad pertengahan. Para ahli hukum pada abad tersebut telah mulai memperhitungkan evolusi suatu masyarakat negara-negara merdeka dan memikirkan serta menulis tentang berbagai macam persoalan hukum bangsa-bangsa. Mereka menyadari perlunya serangkaian kaidah-kaidah untuk mengatur hubungan antar negara tersebut. Selanjutnya memasuki abad 17 sampai 18. Bentuk negara-negara tidak lagi berdasarkan kerajaan tetapi berdasarkan atas negara-negara nasional serta adanya pemisahan antara gereja dengan urusan pemerintahan. Dasar-dasar perjanjian Westphalia kemudian diperkuat lagi dengan adanya perjanjian Utrecht, yaitu dengan menerima asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional. Ada kecenderungan dari para ahli hukum untuk lebih mengemukakan kaidah-kaidah hukum internasional, terutama dalam bentuk traktat dan kebiasaan dan mengurangi sedikit mungkin hukum alam sebagai sumber dari prinsip-prinsip tersebut. Hukum internasional berkembang lebih jauh lagi ketika memasuki abad ke-19. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan ini adalah adanya kebangkitan negara-negara baru, baik di dalam maupun di luar benua Eropa. Modernisasi sarana angkutan dunia, penemuan-penemuan baru, terutama di bidang persenjataan militer untuk perang. Kesemuanya itu menimbulkan kebutuhan akan adanya sistem hukum internasional yang bersifat tegas untuk mengatur hubungan-hubungan internasional tersebut. Pada abad ini juga mengalami perkembangan kaidah-kaidah tentang perang dan netralitas, serta meningkatnya penyelesaian perkara-perkara internasional melalui lembaga arbitrase internasional. Praktik negara-negara juga mulai terbiasa dengan pembuatan traktat-traktat untuk mengatur hubungan-hubungan antar negara. Hukum internasional mengalami perkembangan yang cukup penting pada abad ini, mulai dibentuk Permanent of Court Arbitration pada konferensi Hague 1899 dan 1997, pembentukan Permanent Court of International Justice sebagai pengadilan yudisial internasional pada tahun 1921. Pengadilan ini kemudian digantikan oleh International Court of Justice tahun 1948 hingga sekarang. Terbentuk juga organisasi internasional yang fungsinya menyerupai pemerintahan dunia untuk tujuan perdamaian dan kesejahteraan umat manusia, seperti Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya.
Baik, masuk pada poin selanjutnya, yaitu subjek hukum internasional. Dalam bidang hukum internasional, subjek hukum mewakili para pihak, aktor, pelaku di dalam hukum internasional. Martin Deschen menyatakan bahwa subjek hukum internasional adalah sebuah badan atau lembaga atau entitas yang memiliki kemampuan untuk menguasai hak dan melaksanakan kewajiban di dalam hukum internasional. Yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Menurut Ian Blockstein, terdapat 3 hak dan kewajiban dasar dalam hukum internasional. Yang pertama, kemampuan untuk mengajukan klaim jika terjadi pelanggaran hukum internasional. Yang kedua, kemampuan untuk membuat perjanjian internasional. Yang ketiga, memiliki keistimewaan dan kekebalan dalam jurisdiksi nasional sebuah negara. Selanjutnya, dasar kekuatan mengikat hukum internasional. Dasar kekuatan mengikat hukum internasional ini terdiri dari 3 mazhab. Yang pertama yaitu mazhab hukum alam. Hukum internasional mengikat karena ia adalah bagian dari hukum alam yang diterapkan dalam kehidupan bangsa. Yang kedua, mazhab hukum positif. Nah, mazhab hukum positif ini terdiri dari 3 teori. Yang pertama, teori kehendak negara. Secara umum, inti dari mazhab ini adalah pemegang kedaulatan, maka negara adalah juga sumber dari segala hukum. Yang kedua, teori kehendak bersama negara-negara. Menurut mazhab ini, hukum internasional mengikat bukan karena kehendak negara-negara secara sendiri-sendiri, melainkan karena kehendak bersama negara-negara di mana kehendak bersama ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan kehendak negara secara sendiri-sendiri. Yang selanjutnya, mazhab Wina, yaitu meletakkan dasar mengikat hukum internasional itu pada kehendak negara, melainkan pada adanya norma atau kaidah hukum yang telah ada. Yang selanjutnya, mazhab Prancis. Mazhab ini meletakkan dasar mengikat hukum internasional. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa internasional. Nah, penyelesaian sengketa internasional ini terdiri dari 2 macam, yaitu penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa menggunakan kekerasan. Selanjutnya yaitu status hukum dari hukum internasional. Status hukum dari hukum internasional menyatakan bahwa hukum internasional bukanlah hukum, tetapi sekedar moral internasional positif. Menurut John Austin, sesuai dengan pandangannya mengenai hukum, menurutnya hukum diartikan sebagai kumpulan ketentuan yang mengatur tingkah laku orang yang ditetapkan dan dipaksakan oleh penguasa politik yang berdaulat. Yang selanjutnya yaitu aliran mengenai hukum internasional. Nah, aliran ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama yaitu aliran positivis dan aliran hukum kodrat. Yang selanjutnya yaitu hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Dalam hubungan hukum internasional dan hukum nasional terdiri dari 2 teori, yaitu teori dualisme. Teori ini menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional masing-masing merupakan 2 sistem yang berbeda satu sama lain. Yang kedua yaitu teori monisme. Terdapat 2 pandangan tentang hubungan hukum inter dan hukum nasional dalam teori ini. Menurut pandangan monisme dengan primat hukum nasional, bahwa hukum internasional itu merupakan hukum nasional untuk urusan-urusan luar negeri. Sedangkan menurut paham monisme dengan primat hukum internasional, hukum nasional itu bersumberkan pada hukum internasional yang menurut pandangan ini merupakan suatu perangkat ketentuan hukum yang hierarkis lebih tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Putusan Mahkamah Konstitusi. Pertama, uraian kasus posisi. Para pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 14 Februari 2018 berdasarkan akta penerima berkas permohonan nomor 22/PAN.MK.2018. Berdasarkan akta penerima berkas konstitusi dengan nomor 13/PUU-16/2018 dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Yang kedua, kerugian konstitusional. Pemohon 1 mengalami kerugian kebijakan nasional dan global yang tidak melindungi, menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan, dan adanya tatanan dunia baru yang berdasarkan pluralisme, keragaman, keberlanjutan, dan keadilan, dan merugikan anggota petani. Pemohon 5, perjanjian internasional FTA menyebabkan derasnya arus impor produk-produk pertanian. Pemohon ke-6, menjadi tidak dapat mandiri dalam perekonomian dan terhambat kesejahteraannya karena perjanjian internasional tersebut. Yang ketiga, pasal yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi adalah
pasal 2, pasal 9 ayat 2, pasal 10, dan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap pasal 11 ayat 2 dan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi batu uji, pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alasan pemohon menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemohon satu karena tidak adanya dan adanya keterlibatan dan kontrol rakyat dalam setiap proses pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Karena kerugian dan dampak bagi pemohon 5 yang luas di sektor pertanian dan pangan di Indonesia dari perjanjian internasional yang lahir tanpa peran serta masyarakat dan dilegalisasi dengan Undang-Undang AKUO. Karena perjanjian internasional yang disahkan melalui keputusan Presiden tanpa adanya keterlibatan masyarakat pesisir khususnya pembudidaya ikan, perempuan nelayan, masyarakat adat pesisir, dan petambak garam, sehingga perjanjian internasional yang disahkan itu berdampak merugikan pemohon 6 dan masyarakat pesisir. Diktum putusan 1. Menyatakan permohonan pemohon 3, pemohon 5, pemohon 6, pemohon 7, pemohon 8, dan pemohon 9 tidak dapat diterima. 2. Mengabulkan permohonan pemohon 1, pemohon 2, pemohon 4, pemohon 5, pemohon 9, pemohon 12 dan untuk sebagian. 3. Menyatakan pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf A sampai dengan huruf F dalam pasal AKUO. Pertimbangan hakim. Pertama, kewenangan mahkamah. 1. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 10. 2. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon. Terus, kedudukan hukum atau legal standing pemohon 1. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK. Yang kedua, menimbang bahwa mahkamah sejak putusan nomor 006-PUU-3-2005. Ketiga, menimbang bahwa berdasarkan uraian keputusan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK dan syarat-syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan. Yang selanjutnya aspek hukum. Aspek eksternal dan aspek internal. Aspek eksternalnya adalah negara itu memikul kewajiban dan menerima hak dari perjanjian internasional itu. Sedangkan aspek internalnya adalah perjanjian internasional itu masuk dan berlaku sebagai bagian dari hukum nasionalnya. Yang 9, asas-asas hukum internasional. Perjanjian antar negara baik bilateral maupun multilateral diselenggarakan semata-mata berdasarkan asas-asas seperti good faith, Pacta Sunt Servanda, dan perjanjian tersebut terbentuk atas konsen dari negara-negara di dalamnya. Yang terakhir, analisa terhadap putusan. Pemohon dalam hal ini pada intinya mempersoalkan tentang kriteria ini dan mempertanyakan tentang kebijakan pembuatan undang-undang AKUO yang tidak memasukkan perjanjian tertentu ke dalam kriteria pasal 10 Undang-Undang AKUO. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan putusan MK nomor 51 sampai 52, 59/PUU/6/2008 dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat membatalkan undang-undang atau sebagian normanya jika norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai open legal policy oleh pembuat UU. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangannya, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.